Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 18 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta. Editor Willy Siana Suryameta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 18 ini, saya akan membacakan bagian 18, Umat Awam asal Amerika Serikat, 17 November 2015. Tan Ajahn, kamu adalah pembuat kebahagiaan atau kesedihanmu. Tidak ada orang lain yang dapat membuatmu bahagia atau sedih, tetapi kamu tidak tahu itu, sehingga kamu mengandalkan orang lain untuk membuatmu bahagia atau sedih. Umat awam, bukankah alami untuk mengandalkan orang lain untuk membuatmu bahagia, seperti istrimu, ayahmu, ibumu? Tan Ajahn, memang sedikit banyak, tetapi pada saat yang bersamaan, tidaklah bijaksana untuk mengandalkan orang lain ketika kamu dapat mengandalkan dirimu sendiri. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik untuk diandalkan, lebih baik dibanding mengandalkan orang lain. Kamu sendiri adalah hal yang paling bisa diandalkan di dunia ini, karena kamu selalu bersamamu. Alami untuk mengandalkan orang lain, karena semua orang melakukannya, sehingga kamu berpikir itu alami. Kebenarannya adalah itu tidak alami. Hal yang sebenarnya alami adalah untuk mengandalkan dirimu sendiri. Umat awam, berapa banyak orang yang tidak melakukannya, mengandalkan diri mereka sendiri, dibandingkan dengan mereka yang melakukannya? Apakah sisa dari mayoritas melakukannya? Tan Ajahn, kamu harus melihat pada hasil dari apa yang kamu lakukan. Sebagian besar mayoritas berakhir dalam kesedihan ketika mereka kehilangan apa yang mereka andalkan. Namun, minoritas yang sangat kecil, beberapa orang yang sangat sedikit, yang dapat mengandalkan diri mereka sendiri, tidak pernah harus sedih, karena mereka selalu memiliki diri mereka untuk diandalkan. Ketika saya mengatakan mengandalkan diri sendiri, maksud saya bukanlah mengandalkan tubuh. Maksud saya adalah
mengandalkan pikiran. Pikiran adalah diri yang hakiki. Tubuh adalah sekedar seorang pelayan dari pikiran. Tubuh adalah sesuatu yang diandalkan pikiran, dikarenakan ketidaktahuan pikiran tersebut. Pikiran tidak tahu bahwa pikiran dapat mengandalkan dirinya sendiri dan akan lebih baik untuk berlaku demikian. Oleh karena itu, pikiran mengandalkan tubuh. Ketika pikiran harus mengandalkan tubuh, pikiran harus mengandalkan banyak hal dalam rangka untuk memelihara tubuh. Umat awam. Dalam membaca buku Tan Ajahn, saya menemukan buku itu sangat sulit untuk dipahami. Ada dua hal yang terpisah, pikiran dan tubuh. Dan pikiranlah yang mengendalikan segala hal. Diri adalah pikiranmu. Itu susah sekali untuk dipahami. Tan Ajahn. Saya tahu, pikiranlah yang sedang melakukan semua pembicaraan ini, bukan tubuh. Tubuh hanya menerima perintah dari pikiran. Kamu harus berpikir terlebih dahulu sebelum kamu dapat mengatakan apa yang kamu mau katakan. Ia yang berpikir bukanlah tubuh, melainkan pikiran. Ini sangat sederhana, tetapi kita tidak pernah memperhatikannya. Umat awam. Itu sangat sederhana ketika Tan Ajahn mengatakannya, tertawa. Namun, itu bukanlah sesuatu yang saya akan secara alami pikirkan. Tan Ajahn, saya tahu. Diperlukan pikiran yang tercerahkan untuk menyadari kebenaran ini. Bagi orang biasa, kita tidak akan pernah mampu mengetahui kebenaran ini. Saya tidak mengetahui hal ini sampai saya mulai membaca ajaran-ajaran Buddha. Buddha mengatakan, kamu bukanlah tubuh. Tubuh bukanlah kamu. Kamu adalah pikiran. Ia yang mengetahui, ia yang berpikir, ia yang merasakan. Sayangnya, kita tidak dapat melihat ini. Pikiran tidaklah kasat mata. Sesungguhnya segala hal yang kita lakukan, pikiranlah yang melakukan segala hal yang kita lakukan. Kita makan, kita bicara, kita menari, kita menyanyi, semua itu dilakukan oleh pikiran. Pikiran menggunakan tubuh sebagai alat, sebagai medium. Umat awam. Satu hal yang saya tidak dapat pahami adalah bahwa tubuh saya menjadi tua. Tubuh saya sakit-sakitan. Tubuh saya memiliki banyak masalah. Tetapi pikiran saya masih mengatakan bahwa tubuh ini bukan saya. Saya tidak tua. Tan Ajahn. Ya, itulah kebenaran. Kita selalu merasakan dengan cara yang sama. Berpikir dengan cara yang sama. Pikiranmu tidak menua karena pikiran tidak memiliki bentuk. Pikiran tidaklah kasat mata. Bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang tidak kasat mata untuk memburuk? Itu seperti sebuah ruang kosong. Dapatkah kamu mengubah sebuah ruang kosong? Ruang kosong di sekeliling kita tidak pernah berubah. Ruang kosong itu selalu di sana. Itu sama halnya dengan pikiran. Pikiran adalah seperti sebuah ruang kosong, tetapi pikiran dapat merasa, pikiran dapat berpikir, pikiran mengetahui. Jadi, inilah apa yang kamu harus lakukan. Menemukan dirimu yang sejati dan menemukan bagaimana cara membuatnya bahagia. Begitu kamu telah menemukan keduanya, tidak ada lagi yang kamu harus lakukan. Umat awam. Tidak akan pernah telat untuk menemukannya, bukan? Tan Ajahn. Tidak akan pernah. Karena suatu hari, cepat atau lambat, kamu akan sampai pada realisasi ini. Itu hanya perkara berapa lama waktu yang diperlukan. Pada akhirnya, kamu akan lelah dengan siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian ini. Ketika kamu menjadi sakit, menjadi tua dan mati,
kamu kehilangan tubuh ini. Pikiranmu akan pergi dan mencari sebuah tubuh baru. Persis seperti ketika kamu memperoleh tubuh baru ini. Ketika kamu datang ke dunia ini 73 tahun yang lalu. Karena kamu kehilangan tubuh lamamu di kehidupan lampaumu. Dan karena kamu masih memerlukan sebuah tubuh untuk kamu andalkan, kamu datang dan terlahir di dalam rahim ibumu. Ketika kamu mendapatkan tubuh, maka kamu harus menjaganya, memeliharanya, merawatnya, agar kamu dapat menggunakan tubuh itu untuk membuatmu bahagia. Namun, tubuh ini akan melalui proses yang sama kembali. Tubuh akan bertumbuh, menjadi tua, menjadi sakit, dan mati kembali. Dan setelah itu, kamu pergi dan memperoleh sebuah tubuh baru lagi. Suatu hari, kamu akan menjadi muak terhadapnya. Sama seperti Buddha, beliau merasa muak dengan siklus ini. Beliau disembunyikan dari kebenaran kehidupan. Beliau tinggal di istana, dan ayahnya tidak mengizinkan satupun orang sakit, orang tua, atau orang yang akan mati untuk mengunjungi istana. Sehingga beliau tidak pernah melihat hal-hal ini. Namun, suatu hari beliau mau melihat apa yang ada di luar istana. Ketika beliau pergi keluar, apa yang beliau lihat adalah seorang yang tua, seorang yang sakit, dan seorang yang mati. Jadi, beliau bertanya kepada pelayannya, "Siapakah orang-orang ini?" Pelayannya mengatakan, "Mereka adalah kamu, seperti itulah kamu jadinya nanti." Jadi, ketika pangeran tersebut melihat masa depannya, beliau menjadi ketakutan dan beliau tidak mau melalui siklus ini. Beliau kemudian melihat orang lain, seorang yang suci. Beliau bertanya kepada pelayannya, "Siapakah orang ini? Apakah yang ia kerjakan?" Pelayannya mengatakan, "Orang ini adalah seorang yang suci. Dia sedang mencari sebuah jalan untuk terlepas dari menjadi sakit, menjadi tua, dan mati." Pemandangan melihat orang suci tersebut membangkitkan minat beliau untuk mencari tahu apakah mungkin untuk tidak menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Kemudian beliau menemukan bahwa dalam rangka untuk melakukannya, beliau harus meninggalkan kehidupan duniawinya, kekayaannya, kebahagiaan fisiknya, dan pergi mencari kebahagiaan spiritual. Suatu malam, setelah beliau mendengar istrinya melahirkan putranya, beliau memutuskan itulah waktu baginya untuk meninggalkan rumah. Persis malam itu, beliau pergi tanpa pamit kepada siapapun. Beliau tahu, jika beliau mencoba untuk memberitahu siapapun, mereka tidak akan mengizinkannya pergi. Jadi, beliau harus menyelinap di malam hari. Umat awam. Tan Ajahn mengatakan bahwa sang pangeran lelah dengan siklus ini. Jadi, apa yang dia lakukan? Apakah dia menghentikan siklus tersebut? Tan Ajahn. Beliau mencoba mencari cara untuk menghentikan penuaan, sakit, dan kematian ini. Dan beliau menemukan bahwa dalam rangka untuk menghentikan penuaan, sakit, dan kematian ini, beliau harus berhenti terlahir. Beliau harus menghentikan kelahiran. Kelahiranlah yang menyebabkan usia tua, sakit, dan kematian. Jika tidak ada kelahiran, maka tidak ada penuaan, sakit, dan kematian. Jadi, inilah jalan berpikir yang beliau telusuri. Beliau kemudian menemukan bahwa penyebab dari kelahiran beliau adalah keinginan beliau. Keinginan beliau untuk mencari kebahagiaan melalui tubuh. Kamu mau melihat, mendengar, merasa, menyentuh, dan mengendus, sehingga kamu memerlukan sebuah tubuh untuk melakukan semua ini. Jika kamu dapat menghentikan keinginan ini, maka kamu tidak akan memerlukan sebuah tubuh.
Dalam rangka untuk menghentikan keinginan tersebut, kamu harus memiliki sesuatu untuk mengganti keinginan itu. Beliau menemukan sesuatu yang lebih baik untuk menggantikan keinginan itu, dan itu adalah ketenangan spiritual yang dapat dicapai melalui praktek meditasi. Jika kamu dapat menenangkan pikiranmu untuk menjadi diam secara total, kamu akan mengalami jenis kebahagiaan lain yang jauh lebih baik dibandingkan kebahagiaan yang diperoleh melalui tubuh. Begitu kamu telah menemukan kebahagiaan spiritual tersebut, kamu dapat kemudian berhenti menggunakan tubuh untuk mendapatkan kebahagiaan, karena kamu memiliki suatu jenis kebahagiaan yang lebih baik. Umat awam, berapa banyak orang menurut Tan Ajahn yang sudah menemukan itu? Tan Ajahn, sangat sedikit. Namun, tanpa Buddha, tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukannya. Ada orang-orang yang menemukan jenis kebahagiaan spiritual ini, tetapi kebahagiaan spiritual tersebut tidak bertahan lama. Kebahagiaan tersebut hanya bertahan ketika seseorang sedang dalam meditasi. Tetapi ketika seseorang keluar dari meditasinya, keinginannya masih muncul. Buddha menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan keinginan ini secara permanen. Buddha melihat bahwa keinginan inilah yang menyebabkan seseorang untuk terlahir, menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Jadi, beliau melihat bahwa keinginan adalah biang keladi dari semua kesengsaraan kita. Ketika kamu melihat ini, maka kamu mau menyingkirkan keinginanmu. Itu seperti memiliki semacam kuman di dalam tubuhmu. Ketika kamu mengetahui bahwa kamu menjadi sakit karena kuman ini, kamu mau menyingkirkannya, bukan? Sama halnya dengan pikiran. Pikiranmu sakit. Pikiranmu sengsara karena keinginan ini. Begitu kamu dapat menyingkirkan keinginan ini, maka tidak akan ada lagi kesengsaraan, karena kamu tidak harus mencari hal-hal melalui tubuhmu. Jika kamu mencari hal-hal melalui tubuhmu, kamu hanya dapat melakukannya ketika tubuh itu kuat. Tetapi begitu tubuh menjadi lemah, menjadi tua atau sakit, dan ketika kamu tidak lagi dapat melakukannya, maka kamu menjadi sengsara. Jadi, ketika kamu melihat ini, kamu sampai pada kesimpulan bahwa kamu harus berhenti menginginkan apapun. Kamu sekedar menikmati kedamaian dan kebahagiaan dari meditasimu. Inilah ajaran fundamental dari Buddhisme untuk mencari kebahagiaan spiritual dan untuk meninggalkan kebahagiaan fisik. Dalam rangka untuk mampu meninggalkan kebahagiaan fisik sepenuhnya dan secara permanen, kamu harus menyingkirkan keinginanmu dengan menyadari bahwa keinginan ini ibarat kuman di dalam tubuhmu, seperti kuman HIV atau Ebola, yang mana kamu mau lenyapkan. Kamu tidak mau menyimpan kuman-kuman tersebut dalam tubuhmu. Dengan cara yang sama, selama kamu memiliki keinginan tersebut, kamu masih akan sengsara, karena kamu masih mau memiliki hal ini atau hal itu melalui tubuhmu. Dan ketika kamu tidak dapat memperolehnya, kamu menjadi sangat tidak bahagia. Jika kamu masih memiliki keinginan tersebut di dalam dirimu, keinginan untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasa, untuk menyentuh, maka ketika kamu kehilangan tubuhmu, kamu masih akan mencari sebuah tubuh yang baru. Kamu memerlukan sebuah tubuh untuk melakukan ini. Namun, jika kamu memiliki kebahagiaan spiritual yang mana jauh lebih baik dibandingkan kebahagiaan fisik, maka kamu tidak memerlukan tubuh. Ketika kamu tidak mengandalkan tubuh, maka tidaklah masalah apa yang terjadi terhadap tubuh. Tubuh dapat menjadi sakit, menjadi tua, atau mati.
Dan itu tidak akan mengubah kebahagiaan spiritual yang kamu miliki, karena kebahagiaan spiritual tidak mengandalkan tubuhmu. Kebahagiaan spiritual mengandalkan kemampuanmu untuk mengendalikan pikiranmu, untuk berhenti berpikir. Itu saja. Umat awam, kita selalu berpikir, itu sangatlah sulit. Tan Ajahn, itu sulit, tetapi tidaklah mustahil. Kita memiliki sebuah alat untuk menyingkirkan pemikiranmu dengan berkonsentrasi pada satu objek tertentu, entah menggunakan sebuah mantra, sebuah kata, atau menghitung. Ketika kamu menghitung, kamu tidak dapat memikirkan hal-hal yang lain. Cukup teruslah menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau cukup mengulang satu kata, Yesus, 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 atau Tuhan, 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 atau uang, uang, uang. Cukup berpaku dengan satu kata. Umat awam, metode apa yang Tan Ajahn gunakan ketika Tan Ajahn memulai praktek ini? Apakah menghitung ataukah mantra? Tan Ajahn, saya menggunakan tubuh sebagai objek konsentrasi saya. Ketika saya tidak sedang duduk, saya senantiasa mengamati tubuh saya dengan setiap tindakan yang saya lakukan. Ini untuk mengembangkan konsentrasi saya ketika saya tidak sedang duduk. Saya tidak mengizinkan pikiran saya untuk pergi kemanapun, kecuali dekat dengan tubuh saya. Sekedar mengawasi tubuh saya. Ketika saya sedang makan, saya sekedar sedang mengawasi aktivitas makan saya. Ketika saya sedang mencuci, saya sekedar sedang mengawasi aktivitas mencuci saya. Apapun yang saya lakukan dengan tubuh, saya sekedar mengawasinya. Ketika saya duduk, saya mengawasi pernapasan saya sebagai gantinya. Karena ketika saya duduk diam, tubuh tidaklah bergerak. Satu hal yang bergerak adalah pernapasan saya. Jadi, saya sekedar mengawasi pernapasan saya. Saya memberikan sesuatu untuk pikiran saya kerjakan, agar pikiran tersebut tidak punya waktu untuk pergi dan memikirkan hal-hal lain. Namun, pikiran melawan. Pikiran tidak mau fokus pada mengawasi saja. Pikiran suka pergi dan berpikir tentang ini dan itu. Terkadang, saya harus menggunakan perapalan. Saya merapalkan ceramah Buddha. Keseluruhan ceramah tersebut memakan waktu 30-40 menit. Itu membuat saya sibuk dengan ajaran beliau. Ajaran beliau dapat menenangkan pikiranmu, karena ajaran beliau adalah mengenai urusan spiritual. Ajaran beliau adalah tentang bagaimana menenangkan pikiranmu. Jadi, terkadang saya menggunakan itu ketika saya tidak dapat berkonsentrasi pada pernapasan saya. Ketika saya mulai duduk dan mengawasi napas saya, pikiran terus berpikir tentang ini dan itu. Kemudian saya menggunakan pemikiran ini untuk memikirkan ajaran Buddha. Saya merapalkan ajaran beliau. Setelah kamu melakukan itu selama 30-40 menit, pikiranmu menjadi lelah. Pikiran tidak mau merapal, tidak mau berpikir, pikiran sekedar mau diam. Maka kamu dapat mengawasi pernapasanmu. Ketika kamu mengawasi pernapasanmu, pikiranmu akan menjadi lebih tenang dan semakin tenang. Dan akhirnya, pikiran akan secara total berhenti berpikir dan akan melepaskan dirinya. Pikiran akan melepaskan dirinya dari napas. Pikiran akan masuk lebih dalam sampai pikiran tidak melihat napas. Jadi, inilah proses membawa pikiranmu ke dalam.
Saat ini, pikiranmu didorong oleh keinginanmu untuk pergi keluar, untuk pergi melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuhmu. Karena inilah cara pikiran terbiasa mencari kebahagiaan. Namun, sekarang kamu mau membawa pikiran itu ke dalam untuk menemukan sebuah jenis kebahagiaan yang berbeda. Jadi, kamu memerlukan konsentrasi ini untuk menarik pikiranmu ke dalam. Semakin kuat konsentrasimu, semakin dalam pikiranmu akan kembali masuk ke dalam. Pada akhirnya, pikiran akan masuk ke dalam pusat dari pikiran, dan kesadaran terhadap tubuh dan napas akan lenyap. Pikiran akan secara total sendirian. Kamu akan kemudian melihat bahwa pikiran sekedar mengetahui. Pikiran tidak berpikir. Ketika pikiran berhenti berpikir, yang mengetahui tidaklah lenyap. Kesadaran menjadi sangat jelas terlihat karena kamu melihat apa yang tersisa ketika kamu berhenti berpikir. Kamu menemukan keadaan kebahagiaan dan kedamaian. Umat awam. Bagi orang biasa, mereka menghabiskan sebagian besar waktu bangunnya memikirkan tentang segala macam hal dibanding mencoba untuk berkonsentrasi pada satu hal saja. Kebanyakan orang harus berpikir tentang merawat anak, berpikir tentang pekerjaan mereka, sehingga sangatlah mustahil untuk melakukannya. Tan Ajan. Bagi kebanyakan orang, itu mustahil. Hanya sangat sedikit orang yang dapat melakukannya. Itulah alasan mengapa Buddha memiliki satu hari Sabat sekali seminggu. Sebuah hari libur bagi para Buddhis untuk berhenti bekerja selama 1 hari dan pergi ke wihara atau berdiam di rumah dan mencurahkan waktunya untuk urusan spiritual. Ini hanyalah sebuah permulaan. Begitu kamu mengalami jenis kebahagiaan tertentu dari praktek spiritual, kebahagiaan itu akan mendorongmu untuk mau lebih banyak lagi. Kemudian, kamu mulai menggeser arah kehidupanmu dari menjaga anakmu, uangmu, atau apapun yang kamu miliki, menjadi menjaga dirimu yang sejati, diri spiritualmu. Inilah cara orang biasa seperti kamu dan saya lakukan. Kita tidak dapat secara tiba-tiba melepaskan semuanya dan pergi hidup sebagai seorang biku, dengan pengecualian bagi segelintir orang yang di kehidupan lampau telah mengembangkan praktek tipe ini. Jadi, ketika mereka berkontak dengan praktek ini lagi, praktek ini secara alami menarik mereka. Sebaliknya bagi kita adalah seperti kereta yang harus pindah jalur. Kita harus perlahan memindahkannya satu demi satu, tetapi kita bisa melakukannya. Seperti hari ini, kamu datang dan berbicara dengan saya, dan kemudian kamu mendengar sesuatu yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Itu seperti belajar bagaimana cara menyelam scuba. Kamu tidak pernah menyelam scuba sebelumnya, tetapi suatu hari kamu bertemu dengan seorang instruktur selam scuba, dan dia mengajarimu cara untuk melakukannya. Itu menjadi begitu mudah dan begitu sederhana. Jadi, ketika kamu dapat memiliki jenis pengalaman lain yang kamu tidak pernah miliki sebelumnya, itu membangkitkan minatmu dan kamu mau mencobanya. Pertama-tama, kamu mencobanya di dalam kolam renang. Kamu tidak langsung masuk ke perairan dalam, karena kamu masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan perlengkapan selam. Jadi, sama halnya dengan praktek yang saya sedang coba jelaskan kepadamu. Jika kamu memiliki waktu, terutama sekarang, ketika kamu tidak harus melakukan apa-apa, kamu seharusnya praktek. Tidak ada alasan bagimu. Umat awam. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan praktek tersebut.
Dan kemudian saya kembali ke kebiasaan saya sebelumnya. Saya menjadi teralihkan. Jadi, ketika saya membaca buku Tan Ajan, saya akan kembali ke praktek. Tan Ajan. Ya, saya tahu. Karena kebiasaan lama susah hilangnya. Kamu tidak dapat mengajari seekor anjing tua sebuah trik yang baru, tertawa. Umat awam, apakah tepat bagi seseorang untuk meninggalkan segala hal? Tan Ajan, bukanlah jalan yang salah bagi seseorang untuk meninggalkan segala hal. Kamu masih tinggal di dunia. Kamu hanya sekedar tinggal secara terpisah dari orang lain. Kamu masih dapat bertemu satu sama lain. Kamu dapat mengunjunginya, dia dapat mengunjungimu. Dia masih dapat berkomunikasi denganmu. Ini hanya cara hidup yang berbeda saja. Mungkin tanpa acara kumpul keluarga untuk Natal atau Thanksgiving dan sebagainya. Tetapi itu tidak apa. Itu hanyalah sentimental. Namun, kita cenderung untuk berpegang pada hal yang sentimental. Melekat terhadap hal yang sentimental. Sedangkan untuk hal yang fundamental, kita tidak melekat atau berpegang terhadapnya. Hal yang fundamental adalah untuk memiliki kebahagiaan yang terus-menerus. Hal yang sentimental adalah layaknya memiliki percikan-percikan kebahagiaan di sana-sini dan sekali-sekali, seperti keluarga, reuni, acara kumpul-kumpul. Kamu memiliki kebahagiaan selama beberapa hari, dan kemudian harus berpamitan karena kamu sudah tidak tahan satu sama lain, tertawa. Coba lakukan saja apa yang saya ajarkan kepadamu. Kapanpun kamu merasa seperti kamu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, duduk saja, tutup matamu, dan awasi pernapasanmu. Pikiranmu mungkin tiba-tiba jatuh ke dalam ketenangan, dan kamu tahu inilah yang dimaksud. Kamu tidak pernah tahu. Kamu memiliki waktu terbaik dalam kehidupanmu sekarang. Kamu tidak memiliki hal yang harus dikerjakan. Jika kamu merasa bosan, awasi saja pernapasanmu. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikerjakan, awasi saja pernapasanmu. Akhir dari tanya jawab. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bagian 18 Umat Awam Asal Amerika Serikat 17 November 2015. Pada video part selanjutnya, video part 19, saya akan membacakan seluruh bagian 19 Umat Awam Asal Amerika Serikat 26 November 2015, namun saya akan tambahkan dengan sebagian dari bagian 20, yaitu Umat Awam Asal Skotlandia pada tanggal yang sama, 26 November 2015. Dan bagian 20 ini akan saya selesaikan di video part yang selanjutnya lagi, yaitu video part ke-20. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang